Assalamualaikum Ustaz. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سلطان mulai. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam membahas kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah karya Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Sebentar. Tayyib. Sebelumnya kita telah membahas sampai setelah nawasikh kita membahas bab naat dan kita telah masuk ke dalam isim ma'rifah. Jenis-jenisnya ada 5. Hmm, Penulis mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Yang pertama adalah isim dhamir, kedua ya contohnya ana, anta dan total 12 atau 14 dhamir. Kemudian yang kedua isim alam, nama orang atau nama tempat, nahwu Zaid dan Makkah, Makkah nama tempat. Yang ketiga isim mubaham yang belum jelas yang di dalamnya terkandung isim isyarah dan juga isim mausul ya sebenarnya. Isim isyarah dan isim mausul. Contohnya hada, hadhihi, haula'i. Kemudian isim mausul. Contohnya alladhi, allati, alladzina dan seterusnya. Yang keempat adalah isim yang ada alif lam. Isim yang ada alif lamnya. Contohnya ar-rajul dan al-ghulam. Kemudian yang kelima adalah yang diidhafahkan kepada keempat jenis tadi atau kalimat. Kalau misalnya isim mubaham dibagi 2. Baik. Sekarang kita masuk ke isim nakirah. Tafadhal Akh Effendi baca. Nama Ustaz, qala al-mu'allif rahimahullah, wan nakiratu wan nakira kullu ismu Kul ismun ismin. Ini mudhaf mudhaf ilaih. kullu ismin uh, sya syai'un Sya'i'in. Na'at dari ismin. oh, oh, fi jin jinsihi Nah, fi jinsihi la yah la yahtasu bihi wahidan. wahidun sebagai fa'il Oh, dari yahtassu. oh, oh ya, bihi wahidun dun duna akhor ah akhori Akhir. akhoro Nah, dia akhoro termasuk ke dalam ghairu munsharif.
karena dia Ya, Ustaz. wasaf yang sewazan dengan fi'il. Nah, kita terjemahkan dulu ahsantum. Tamam, qala rahimahullah wan nakiratu. Nah, setelah membahas isim ma'rifah, kemudian beliau membahas nakirah. Isim nakirah adalah kullus min sya'i'in fi jinsihi, yaitu setiap isim yang syai' yang umum dalam jenisnya, yang mencakup semua dalam jenisnya, yang tersebar luas. La yakhtasu, maksudnya apa? La yakhtasu bihi wahidun duna akhara. Ya, intinya adalah dia hmm, tidak terkhusus ya, per individu tanpa yang lainnya. Nah, misalnya rojulun. Nah, rojul, ya, Akrefin disebut rojulun, Ana disebut rojulun, Pak Willy juga disebut rojulun. Nah, ini nakirah umum, jenis rojul. Ya, seperti itu. Maka ini isim nakirah. Nah, rojul nggak cuma dipakai untuk eh, satu orang, tapi banyak jenis, banyak afrod dari jenis tersebut. Imro'atun misalnya, ibu antum imro'atun, ibu kita imro'atun, ibu orang lain juga imro'atun. Itu isim nakirah. Nah, ini definisi. Kemudian lanjutkan. Ustaz. Nah, silakan. Hmm, wa takribi. Ya, di awal kalimat Eh, harusnya rofa oh, saja. oh, Mubtada. oh ya, wa takribuhu Hmm. kullu ma solaha Nah, salah yuslihu. solaha dakula. Nah, ini fiilnya kan Oh dakhala. ya, Kalau masdarnya dukhul. duhul. Oh ya, solaha duhul Dukhulu, dukhulu, al alif dukhuli. tar, solaha Salah fiil, butuhnya fa'il. sebagai fa'il duhulu. Dukhul. Salahnya dukhulul Sahala duhulul al alifu. alifi. Nah, ini adalah mudhaf ilaih. Dukhulul Oh ya, alifi. berarti al alifi Mhm. wal lami Mhm. alaihi Nah, nahu ar-rajulu. nahwu itu jadi mudhaf. Berarti Oh rajul ya, sebagai mudhaf ilaih. Nahwu ar-rajuli rajuli. Mhm. nahu ar-rajuli ah, wal apa ini Farisi. Faros. Faros itu kuda. Contohnya kuda. Nah, ahsantum. Farosi. Baik, kita terjemahkan dulu. Sama kalau rahimahullah wa taqribuhu, pendekatannya maksudnya mudahnya. Kalau tadi kan definisinya itu agak ribet lah. Belum terlalu kebayang. Nah, ini pendekatan pemahamannya seperti apa. Mudahnya kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Intinya setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif lam. Udah itu doang. Dimasuki al. Contohnya adalah ar-rajul, lelaki itu, wal faros, dan kuda itu. Nah, ini juga dikritik ya, seharusnya beliau contohnya yang nggak pakai alif lam ya. Nahwu rajulin wa farosin misalnya. Nah, ya udah rajulin itu masuk kepadanya alif lam jadi ar-rajul. Maka rajul itu adalah nakirah rajulun. Kemudian farosun kuda bisa dimasuki alif lam al-faros, maka farosun itu nakirah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selesai bab naat. Nah, kita kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bab ataf. Baik, ada Pak Willy. Tafadhol Pak Willy dibaca. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala babul atfi wa huruful atfi asratun wa hiya al-wawu Shinnya wal fa'u biasanya pakai fathah, asyaratun. asyaratun Hmm. wa hiya al-wawu al-fa'u wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'i fa in ad
Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala mahfudhin khafatta au ala majzumin eh, jaz, jazamta. Hmm. Taqul qama Zaidun wa Amrun wa ra'aita Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin eh, wa marartu bi Zaidin wa Amrin wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, antum yakfi. Tamam, kita bahas dulu ya. Sama qala rahimahullah babul atfi. Bab ataf, yaitu tawabi yang kedua dari 4. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf ada 4 karena ataf terkait dengan huruf atafnya. Wahia apa saja, ada 10 afan. Asyaratun 10. Wahia apa saja, yang pertama waw, dan yang kedua fa, kemudian, ini fa yang artinya kemudian. Yang ketiga summa, kemudian. Bedanya fa dan summa adalah fa itu tanpa jeda. Jadi A, fa B, maka A, kemudian langsung B. Kalau summa ada jeda. Wa au 4, atau am juga atau. Biasanya dia dipakai di konteks nafi atau istifham yang ada hamzahnya. Wa imma, kemudian imma, ya agak susah terjemahan ke bahasa Indonesia, tapi ya biasanya kan ada imma A, wa imma B, ya, seperti itu. Ya, sebagian ada yang menerjemahkan ada kalanya A, ada kalanya B. Ya, bisa juga baik A atau B misalnya. Imma A atau B. Seperti itu. Wabal, bal secara default artinya bahkan. Tapi kalau dalam konteks nafi biasanya dia kita terjemahkan akan tetapi. Nah, tapi kalau atof normal biasanya bahkan. Kalau dia eh, positif. Kemudian la, tidak atau bukan. Lakin, akan tetapi. Hatta, hingga, sampai, sampai pun sebenarnya. Fi ba'dil mawadhi'i, pada sebagian tempat ya. Ya, karena dia bisa, hatta bisa jadi huruf yang lain juga ya. Di antaranya huruf jar, dia juga huruf jar nanti. Kemudian sebelumnya juga kita berlalu, dia termasuk di pembahasan huruf penasab fi'il mudhari ya. Dia termasuk pembahasan fi'il mudhari. Hmm, nah, itu tadi udah sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini silakan dihafalkan ya, kalau bisa dihafalkan. Misalnya matal insanu hatal anbiya'u. Ya, manusia mati hatta, hingga para nabi pun juga mati. Sampai pun para nabi mereka juga mati. Atau contohnya akal sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, di sini hatta di sini maksudnya adalah kepalanya juga ikut dimakan habis. Nah, kalau dia menjadi huruf jar, kalau di antara sebagian syarah dijelaskan akal sama kata hatta roksiha. Kalau hatta roksiha itu artinya saya makan ikan sampai kepalanya, maksudnya sampai tersisa kepalanya. Artinya ketika udah sampai kepala berhenti makan. Itu bedanya hatta yang jar dengan hatta yang atof. Misalnya di ayat hatta matla'il fajar. Jadi Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai fajar. Maksudnya ketika masuk waktu fajar ya udah selesai Lailatul Qadar. Seperti itu. Nah, itu di antara hatta. Tuma kalau rahmallah, fa'in atof tabiha ala marfu'in warfa'ata, maka apabila engkau ma'atofkan suatu yang marfu, maka engkau rafa'kan si atofnya, au ala mansubin nasabta, atau kepada mansub engkau nasabkan, au ala makhfudin khafatta, kepada yang majrur engkau jarkan, au ala majzumin jazamta, atau kepada yang jazm ya dalam fiil maka dijazm. Taqulu qama Zaidun wa Amrun, engkau katakan contohnya qama Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr telah berdiri. Zaid dan Amr berdiri. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, saya melihat Zaid dan Amr. Maka ini sama-sama mansub,
tadi sama-sama rafa. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, saya melewati Zaid dan Amr. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud, dan Zaid tidak berdiri dan tidak pula duduk. Seperti itu. Nah, tapi di sini juga dikritik contohnya, ya beliau harusnya nggak perlu membawakan lamnya. Kalau ada lamnya, jadinya yang menjazmkan yakutnya lebih spesifiknya si lamnya ini, bukan sebagai atof. Nah, itu dikritik sedikit, tapi ya we get the point, ya intinya demikian. Yang menjelaskan yang jazm. Selesai atof, insya Allah wadih, tinggal hafalkan huruf atofnya saja. Kemudian masuk ke bab taukid. Berikutnya, Previn dibaca. Nah, Ustaz, kalau al-mu'allif rahimahullah, babul taukid, taukidi, Nah, at-taukid, du, hmm. tabi'u, Tabi'un ke tanwin. un, lil, mu'akidi, Nah, ini yang ditaukid ya muakkadi. mu'akkadi, fi, raf'ihi, Hmm. Wa wa nasabihi, Sotnya sukun wa nasbihi. wa nasbihi, Hmm. wa Wa khafdihi, wa khafdihi, khafdihi, akhafdihi. Hmm. wa ta'rifi, wa ta'rifihi. Nah, wa ta'rifi. Baik, sampai situ dulu. Kita jelaskan sama qala rahimahullah babu taukidi. Yang ketiga dari tawabi adalah taukid, artinya penekanan, penegasan, penguatan. At-taukidu tabi'un lil muakkadi. Taukid adalah pengikut dari muakkad. Nah, sebelum kita tahu naat itu pasangannya man'ut, kemudian atof itu pasangannya ma'tuf, maka di sini taukid pasangannya adalah muakkad. Nah, itu yang diikuti, yang ditabikan. Pada apa saja? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, pada rafa, nasab, khafat, yaitu pada i'rabnya, wa ta'rifihi, dan pada ma'rifahnya. Karena secara umum biasanya dia adalah ma'rifah ya, tidak ada nakirah. Baik. Lanjutkan, Previn. Ustaz, wa yakun, Wa yakunu wa yakunu, bi bi alfazi, bi alfazin bi alfazin maklumat, maklumatu, entar bi ma'luma alfazin maklumatin, ma'lumatin, alfazin ma'lumatin. Terus wahian, wahia an nafsi, setelah ya biasanya mubtada, berarti setelahnya biasanya khobar. khobar khobar wahia an nafsu, Nah, wahya nafsu wal ain, wal wal ainu. ainu, Mm. wa kullu, Wa kullun kullun, wa ajma'u, ajma'u. Mm. wa tawabi'u, ajma'i. Ajma'a. Ini ghairu Oh, munsharif. ajma'. Majrur dengan fathah. Wa tawabi'u ajma'a. Wahya. Wahia akta'u, Mm. wa wa abta'u, Mm. wa absa'u. Nah, yakfi. Ahsantum. Kita terjemahkan dulu. Tsumma qala rahimahullah wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Taukid ini dengan bisa dilakukan dengan beberapa lafaz-lafaz yang diketahui. Wahya yaitu yang pertama an-nafsu, ya, jiwa, diri, dia sendiri. Wal ainu, yang mata, maksudnya dia sendiri. Wa kullu, semua, setiap. Wa ajma'u, seluruhnya, semua. Wa tawabi'u ajma'a, yang dan tawabi yang mengikuti ajma'a. Wahya akta'u wa abta'u wa absa'u. Nah, nanti di kalimat harus ada ajma'unya dulu. Terus ada aktau, abtau, dan absau.
untuk lebih mentaukid lagi si ajma' ini. Nah, lanjut. Eh, Nah, Ustaz, kalau mau rahimahullah, takulu qoma Zaidun nafsa nafs nafsahu Naf, naf, nafsuhu. dia taukid dari Zaidun, sama-sama rofa. Terus, Nah, Ustaz, wa ra'aitu qaumu saya melihat hmm, kau, kau oh kauman kauma, kauman kauma, kauman kul, hmm, kul kullu, kulla, kulli. kulluhuma Dia taukid, kullahuma kullahum, kullahum, sukun. Ra'aitul kullahum qauma kullahum. Saya melihat kaum itu seluruhnya. wa marartu Mhm, bil qaumi mhm. ajmain. Nah, ajma'ina. Baik, ahsantum, yakfi. Summa qala rahimahullah. Taqulu, contohnya, qama Zaidun nafsuhu. Eh, Kalau letter like-nya, Zaid telah berdiri, dia sendiri. Maksudnya adalah Zaid benar-benar berdiri. Sungguh Zaid berdiri. Nah, Zaid itu sendiri, dia yang benar-benar berdiri, bukan yang lain. Wa ra'aitul qauma kullahum. Saya melihat kaum itu seluruhnya. Nah, jadi nggak ada yang terkecuali. Seluruh kaum itu dilihat. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Saya melewati kaum itu seluruhnya. Di sini ajma'in majrur karena al-qaumi majrur. Nah, benar-benar seluruhnya dia menekankan bahwasanya dia melihat kaum itu semuanya, tidak terkecuali. Baik, selesai taukid. Lanjut ke badal. Baik, Pak Willy, silakan dibaca. Nah, Ustaz. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على Nggak ada alanya. Wahwa. وهو أربعة أقسام Hmm. بدل الشيء يا أستاذ Nah, badal syai'i من شيء من minasyai'i. شيء من Hmm. شيء وبدل وبدل بعد من كل وبدل استمال والبدل apa itu wabadul Sudah diserap ke bahasa Indonesia nih. Galat, error, oh golat. berarti golati Nah, takulu qoma zaidun akhuka wa akaltu roghifun salasata ada dhifa, salasahu hah sulusahu. tulusahu wa naf'ani ya Nafa'a, apa ya, nafa'ani, apa sih itu Ustaz maknanya Ustaz memberi manfaat kepadaku. oh wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan al farasa aradta ya Ustaz aradta Hmm. an taqula al farasa ghulat gu- Nah, ini fiilnya. ghulat Fagholit ghulit ta, ghulitta ghulitta zaidan minhu badalta, zaidan, minhu. minhu Nah, yakfi. abdalta zaidan Santum. Barakallahu fikum, cukup. Kita terjemah dan bahas dulu. Sama kalau rahimahullah, babul badali. Bab yang keempat dari tawabi yaitu badal, pengganti. Badal, pengganti. Idza ubdila ismun min ismin
au fi'lun min fi'lin. Apabila isim dibadal dengan isim, dijadikan badal, atau fi'il dijadikan badal dari fi'il yang lain, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka ia mengikuti dalam seluruh i'rabnya. Ya sama aja, marfu, mansub, majrur, majzum. Wa huwa arba'atu aqsamin. Badal ada 4 macam. Yang pertama badalu syai'i minasyai'i. Ya, badal seluruhnya menggantikan seluruhnya atau alias. Ya, si A adalah si B itu sendiri, si B itu adalah A itu sendiri. Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, wa badalu ba'di minal kulli. Badal sebagian menggantikan seluruhnya. Ini bagian tercakup dari si mubdal minhu. Wa badalul istimali, yang ketiga, badal istimal, yaitu yang badal yang terkandung, kandungan. Ya, kandungan yang yaitu bagian yang abstrak darinya. Yang keempat, badalul ghalat, badal ghalat. Badal salah ucap sebenarnya. Badal salah ucap. Ya, error, galat, ya, galat sudah diserap ke bahasa Indonesia jadi galat, galat error, kesalahan. Nah, 4 ini ya. Tsumma qala rahimahullah taqulu qama Zaidun akhuka. Contohnya adalah Zaid telah berdiri, Zaid yaitu saudaramu. Yaitu atau alias. Zaid saudaramu setelah berdiri. Nah, akhuka itu Zaid itu sendiri, Zaid itu akhukamu itu sendiri. Maka itu badal syai' minasyai'. Atau nama lainnya badal mutabiq, sama aja. Atau badal kul min kul, sama aja. Tiga istilah tersebut. Kemudian kedua, wa akal turugifa suruh tahu, saya makan gandum atau roti di sini maksudnya. Saya makan roti sepertiganya, satu pertiganya, sepertiga roti. Saya makan sepertiga roti. Maka sulusa ini adalah badalul ba'di minal kul. Nah, ini satu pertiga bagian dari si roti tersebut. Nah, sama-sama mansub. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Telah bermanfaat bagiku Zaid, apanya? Ilmunya. Nah, ilmu Zaid telah bermanfaat bagiku. Zaid ilmunya bermanfaat bagiku. Maka ilmu ini adalah badal istimal. Sesuatu yang abstrak yang terkandung dari Zaid. Nggak bisa nggak berbeda dengan yang ba'd min kul. Yang ke berikutnya wara itu Zaidanil farosa. Yang keempat, saya melihat Zaid, kuda. Saya melihat Zaid, kuda. Nah, ada ehnya itu kalau di bahasa Indonesia. Aradta an taqula al-farasa. Sebenarnya kamu ingin menyebut kuda. Memang asalnya memang menyebut kuda aja. Asalnya mau nyebut ra'aitul farosa. Fagolita, tapi kamu salah ucap. Eh, keduluan, sabakokal kalam. Keduluan ucap keceplosan ya. Maka kalau keceplosan ngomong Zaid, badalta Zaidan minhu. Maka ya terlanjur nyebut Zaid, keliru menyebut Zaid, terus dia ralat jadi yang sebenarnya itu al-farosa. Itu Zaidan, yang kalau di bahasa Arab sebenarnya takdirnya adalah bal. Itu Zaidan bal al-farosa. Yang kalau di bahasa Indonesia itu. Saya melihat Zaid, eh kuda maksudnya. Saya melihat Zaid, kuda. Seperti itu. Taib kelas dari 4 tawabi, yaitu naat atau taukid badal. Nah, itu silakan dibaca-baca lagi, dihafalkan. Kita murojaah sedikit. Ya, naat itu setelah nawasikh ada naat. Ya, itu artinya sifat ya. Nah, tinggal dicocokin saja sama-sama ma'rifah, nakirah, kemudian raf'a nasab khafat, jazm nggak ada ya. Biasanya isim. Kemudian harus tahu ma'rifah nakirah, ma'rifah ada 5 atau 6. Domir, alam, mubaham yang termasuk di dalamnya adalah isim mausul, isim isyarah, kemudian isim yang ada alif lam dan yang mudhaf kepada yang tadi disebutkan. Kemudian nakirah yang selain itu. Atof, hafalkan huruf atofnya 10. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Selesai. Atof itu ngikut aja. Dan sesuai dengan makna huruf atofnya apa nanti. Kemudian ketiga taukid itu penguat, penekan, benar-benar. Artinya sungguh atau sesuai dengan lafaznya. Sebenarnya ada dua ya. Ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Kalau taukid lafzi itu mengulang lafaz yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kedua adalah taukid dari Allahu Akbar yang pertama. Naam, naam, naam. Nah, naam yang kedua dan ketiga adalah taukid dari naam yang pertama. Itu gampang. Nah, yang susah dan yang kedua taukid ma'nawi, yaitu yang ini, yaitu dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada an-nafsu, al-ainu, kullu, ajma'u, dan mengikuti semuanya.
Misalnya mau pakai tawabi ajma'ah berarti marartu bil qaumi ajma'ina aqta'ina abta'ina absu'ina. Nah, itu semua di babat. Saya benar-benar bertemu kaum, saya benar-benar melewati kaum itu seluruhnya, 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 seluruhnya. Seperti itu. Kemudian badal tadi, badal ada empat, nah itu juga dihafalkan sedikit-sedikit. Badal syai' minasyai' atau nama lainnya adalah badal kul min kul atau badal mutabik. Kemudian yang kedua badal ba'd min kul, bagian sebagiannya, badal istimal, kandungannya, dan badal ghalat. Kalau badal ghalat memang dalam tulisan biasanya nggak ada sih. Apalagi dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab para ulama tidak ditemukan badal ghalat. Yang karena biasa melewati kalau kitab ya, percetakan ya, bisa ada proses editing ya. Jadi kemungkinan besar nggak ada badal ghalat. Jadi ini cuman biasa di lisan saja ucapan. Selesai sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum kita lanjut. Afan Ustadz mau Nah, tanya silakan Pak Willy. nanya Ustadz. Ana masih suka terkecoh di setelah titik dua itu Ustadz. Nah, Apakah dia itu badal atau dia masih ngelanjutin yang apa setelahnya kayak di contoh yang di atas Ustadz yang di naat itu ya, yang mana? yang di bab naat itu Ustadz. Nah, itu yang di bawah eh wal ismul alamu nahmu zaidin. Nah, eh ana suka ya zaidin ini ana pikir eh jadi ismu alam. Jadi dia badal dari ismu alam dia zaidun gitu Ustaz. Ternyata dia ada kaitannya dengan nahwu. Dia mudhof ilai dari nahwu ya Ustaz. Afan Hmm. kalau ana salah Ustaz. Nah, untuk nilai. Nah, titik dua ini kadang suka terkecoh gitu Ustaz. Ana eh, tadi ini ana harokatin ya nahu zaidun wa makatu. Nah, Jadi dia badal ke ismu alam gitu Ustaz. nah, nah. Gimana memahamkan itu Ustaz? Nah, طيب walismu alam. Nah, ya, jadi memang titik dua sebenarnya ya kalau kalau terkecoh kayak gitu berarti nggak usah pedulin titik duanya sebenarnya karena titik duanya hanya pembantu saja ya dan dia munculnya belakangan alamatut tarkim itu eh, tanda baca dalam bahasa Arab ya munculnya belakangan karena kalau di zaman dulu ya nggak perlu ya karena orang-orang sudah bisa bahasa Arab sudah cerdas ya nggak perlu perlu bantuan tanda baca lagi titik dua koma titik semua itu nggak ada dulu ya tapi sekarang ada untuk membantu pembelajar. Kemudian ya itu ya berarti lihat saja dari apa yang ada di sini. Sebenarnya bisa boleh Zaidun juga, tapi ya harus ditakdirkan nantinya kalau isim alam ya. Tapi karena ada nahwu, ini kan kata ya. Kalau kalau Zaid jadi badal dari alismul alam ya kejauhan sih. Nanti nahwunya jadi apa? Berarti. Kalau misalnya jadi badal itu agak kejauhan sebenarnya. Yang bisa kalau Zaidun yaitu jadi dia mungkin jadi hikayat aja sih berarti paling. Jadi hikayat kata Zaidun itu adalah contoh dari isim alam. Nanti dia fi mahali tetap fi mahali jarin sebagai mudhof ilahiynya nahwu tetap seperti itu. Em, Ya, nahwu ini agak ini ya. Ya, dia seperti contoh misalu ya, contoh misalnya atau ya misalu Zaidin atau mislu ya. Biasanya selain digunakan nahwu itu pakai mislu, mislu Zaidin wa makkata. Boleh juga mislu Zaidun wa makkatu. Boleh, tapi ya Zaidun dan Makkahnya paling di i'rab sebagai hikayat nanti. Dia lafaz Zaidun fi mahali jarin sebagai tetap sebagai mudhof ilaih dari nahwu. Nah, kita harus tetap memperhitungkan si nahwunya jadi apa kalau misalnya Zaidun seperti itu. Yang paling gampang ya udah mudhof ilaih itu paling paling gampang di situ. Nah, memang kalau secara umum titik dua itu kalau sebelum titik duanya adalah domir misalnya, ya, maka setelah titik duanya biasanya khobar, biasanya khobar. Nah, tapi kalau di sini nahwu ya secara makna sebenarnya dia subjek ya dalam kalimat bahasa Indonesia pun kan isim alam seperti hmm, ya,
Tapi ya alismul alam itu sendiri kan sebenarnya diatof kepada khobar ya. Jadi wal ma'rifatu atau dia atof kepada badal ya. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah ada 5 macam. Yang pertama isim mudmar, yang kedua isim alam. Nahwu Zaidin, seperti Zaid dan Mekah. Nah, itu ya begini saja sih. Kalau mau Zaidun juga boleh, asal tadi antum takdirkan paling hikayat. Kalau badal lagi dari isim alam, ya tadi nahwunya jadi apa kalau gitu. Itu agak kejauhan sih. Sementara nahwunya di sini dia tidak bertanwin, maka dia paling paling cocoknya jadi mudhof. Maka dia harus punya mudhof ilaihnya. Seperti itu mungkin Pak Willy. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kejauhan. Nah, itu untuk titik dua ya. Jadi ya, kalau membuat bingung ya nggak usah pikirin titik duanya. Biasanya kalau nahwu atau mithlu, ya setelahnya adalah paling gampang mudhof ilaih. Paling gampang mudhof ilaih. Sesuai dengan idhofah aja. Itu kalau mau jadi rofa tadi boleh juga, tapi dengan takdir-takdir tertentu tadi. Harus nyari, kalau misalnya antum tadi badal harus nyari mubdal minhunya. Kalau misalnya hikayat, ya dia harus nyari fi'il hali apa. Lebih ribet. Yang paling gampang mudhof ilaih. Seperti itu. Nah, nah, kita masuk ke terakhir, tapi tinggal 3 menit lagi paling dibaca yang depan ini doang. Mansubatul asma terakhir dari matan jurumiyah ya. Yang paling panjang, yang paling ribet, ya, tapi paling jarang juga muncul dalam kalimat. Karena bukan umdah mayoritasnya. Baik, ya kita bahas ringkas saja nanti juga. Yang mana aja yang baca, itu makalah rahimahullah. Babu mansubatil asma'i. Bab isim-isim mansub. Bab isim-isim mansub. Nah, kita setelah selesai dari isim-isim marfu'atul asma, maka masuk ke isim-isim yang mansub. Setelah itu nanti majrur. Majrur cuma 3 dan itu paling pendek dan mansubat yang paling panjang. Itu maqala rahmallah al-mansubatu arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Isim mansub ada 14. Ada 14. Wahai apa saja? Yang pertama al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih objek. Kedua wal masdaru. Yang kedua masdar. Maksudnya adalah maf'ul mutlak. Maksudnya adalah maf'ul mutlak. Wa zarfuz zamani wa zarful makani. Yang ketiga adalah zorof zaman, keterangan waktu. Yang keempat zorof makan, keterangan tempat. Wal halu wa tamyizu wal mustathna. Yang kelima hal, keadaan, kondisi. Nah, nanti ada rinciannya. Yang keenam tamyiz, pembeda, penjelas. Yang ketujuh mustathna, pengecualian. Pengecualian. Semua wasmu'la wal munada. Yang kedelapan isim la. Maksudnya adalah isim la nafiyah lil jins. La-nya beramal seperti amalannya inna. Wal munada. Dan yang ke-9 munada. Yang dipanggil. Yang dipanggil. Yang diseru. Kemudian wal maf'ulu min ajalihi wal maf'ulu ma'ahu. Yang ke-10 maf'ul min ajalih atau nama lainnya maf'ul li ajalih atau nama lainnya lagi maf'ul lahu. Itu adalah sebab dilakukannya fi'il. Wal maf'ulu ma'ahu yang ke-11 adalah maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul yang isim yang ditunjukkan untuk menunjukkan bersama siapa dia dilakukan. Biasanya di syair paling banyak. Wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha 12 khabar kana dan akhwatnya, 13 isim inna dan akhwatnya, wa tabi'u lil mansubi. Dan yang ke-14 adalah pengikut mansub, wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Itu naat, tawabi ada 4 seperti biasa naat, atof, taukid dan badal. Sebagaimana sudah kita singgung sebelumnya. Taib sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya yang masuk ke bab maf'ul bih. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak diijabah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam.